Assalamualaikum, saya Ika Apriana Solihatun dengan NIM 2502019 dari Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas morfologi batang dan akar dengan dosen pengampu Ibu Salmiyati MPD, PhD. Latar belakang. Morfologi batang dan akar merupakan bagian penting dalam kajian botani yang membahas bentuk, struktur, serta fungsi organ tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Batang berfungsi sebagai penopang utama tubuh tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta menjadi jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis melalui jaringan pengangkut silem dan floem, Sari dan Wulandari, 2021. Kajian terhadap morfologi batang dan akar memiliki peranan penting dalam bidang pertanian dan bioteknologi karena membantu dalam proses identifikasi tanaman, analisis adaptasi lingkungan, serta pengembangan teknik budidaya yang efektif dan berkelanjutan. Anissa dan Kurniawan, 2024. Tujuan 1. Mengamati dan memahami morfologi akar, memahami tipe akar, tunggang, serabut, rambut akar, ujung akar, cabang akar. 2. Mempelajari morfologi batang, memahami bentuk luar, percabangan, luas buku, dan keberadaan tunas. Alat: 1 sarung tangan, 2 topi, 3 pisau, 4 alat gambar. Bahan: batang tanaman dikotil dan monokotil serta modifikasi batang tanaman. Kedua, akar serabut dan tunggang serta modifikasi akar. 1. Ambil sampel batang monokotil dan dikotil. 2. Amati bagian luar batang, luas, buku, percabangan, tunas lateral. 3. Catat perbedaan ciri morfologi batang monokotil, tidak bercabang, luas jelas, tidak berkambium, dan dikotil, bercabang, luas tidak terlalu jelas, berkambium. 4. Gambar struktur morfologi masing-masing batang. 1. Bersihkan tanah yang menempel pada akar dengan air. 2. Amati bentuk akar, sistem akar serabut, monokotil, dan tunggang, dikotil. 3. Perhatikan bagian ujung akar, meristem apikal, rambut akar, dan percabangan akar. 4. Catat serta gambar bentuk morfologi akar masing-masing. Hasil: 1. Batang pisang. 2. Batang jagung. 3. Batang mangga. 4. Batang bunga pucuk merah. 5. Batang bunga ungu. Batang modifikasi. 1. Batang lencak. 2. Batang kaktus. 3. Batang bungan asoka. Akar: 1. Akar jagung. 2. Akar bayam. 3. Akar serai. 4. Akar sawit. 5. Akar jambu. Akar modifikasi. 1. Akar bonsai beringin. Pembahasan. Pada tanaman pisang, Musa paradisiaca, batangnya berupa batang semu yang tersusun dari pelepah daun yang saling menutupi. Sedangkan batang sejatinya berbentuk rizoma di bawah tanah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan menghasilkan tunas baru. Batang jagung, zeamais, berbentuk silindris, beruas, dan berongga, serta memiliki berkas pengangkut tersebar tanpa kambium karena termasuk tanaman monokotil. Batang mangga, Mangifera indica, merupakan batang dikotil berkayu keras yang memiliki kambium untuk pertumbuhan sekunder. Pada tanaman pucuk merah, Syzygium oleina, batangnya juga bersifat berkayu dan bercabang banyak, dengan warna batang muda hijau kecoklatan. Batang bunga ungu, Graptophyllum picum, memiliki nodus serta internodus yang jelas, berfungsi menopang daun dan bunga yang tumbuh berhadapan. Batang modifikasi terdapat pada tanaman lencak, Nephrolepis sep. Batangnya berbentuk rizoma yang tumbuh mendatar di bawah tanah untuk menyimpan cadangan makanan dan memperbanyak diri secara vegetatif. Batang kaktus, Cactaceae sep, mengalami modifikasi menjadi sukulen, yang berfungsi menyimpan air di daerah kering, daunnya berubah menjadi duri.
Tanaman bunga Asoka, Ixora sep. Batangnya bersifat berkayu keras dan banyak cabang, berfungsi menopang bunga. Akar jagung berupa akar serabut yang tumbuh rapat dari pangkal batang dan berfungsi menyerap air serta menopang tanaman agar kuat. Akar bayam termasuk akar tunggang dengan satu akar utama besar dan cabang kecil untuk penyerapan hara. Serai memiliki akar serabut padat yang menahan batang serta menyimpan air. Sawit juga memiliki akar serabut kuat dan bercabang banyak untuk menopang pohon besar serta menyerap nutrisi dari berbagai lapisan tanah. Jambu memiliki akar tunggang dalam dan kuat dengan cabang menyebar untuk penyerapan air. Sementara itu, akar bonsai beringin merupakan akar modifikasi berupa akar gantung yang tumbuh dari batang ke tanah sebagai penopang tambahan dan hiasan alami pada tanaman. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum morfologi batang pada beberapa jenis tanaman, dapat disimpulkan bahwa setiap tanaman memiliki bentuk dan struktur batang yang berbeda sesuai dengan fungsi dan adaptasinya. Morfologi batang mencerminkan perbedaan anatomi dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, serta menunjukkan fungsi utama batang sebagai penopang, pengangkut, dan penyimpan cadangan makanan.